Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Taufik M.Com selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dani Darzatul Rahmadani, Laila Sabila, Reka Julianti, dan Muhammad Azka Hijah. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi EdTech dalam Sistem Informasi Manajemen. Presentasi ini disusun untuk membahas bagaimana teknologi pendidikan atau EdTech dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan. Langsung saja, definisi dan konsep dasar. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola data operasional menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, EdTech adalah pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, serta pendekatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan kinerja pendidikan. Dalam konteks ini, EdTech berperan penting sebagai antarmuka atau wajah depan, sedangkan SIM berfungsi sebagai sistem pengelolaan data di belakang layar. Selanjutnya, komponen, manfaat, dan arsitektur akan dibahas oleh Raisa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, aku Raisa. Di sini aku mau menjelaskan terkait komponen utama EdTech dalam SIM. Nah, di sini itu terdapat beberapa komponen EdTech yang terintegrasi dalam SIM. Yang pertama itu ada LMS, yaitu Learning Management System. Contohnya itu seperti model, terus ada Canvas, ada Google Classroom yang digunakan untuk mengelola sistem materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua itu ada SIS atau Student Informasi System, yaitu yang mengelola data akademik siswa seperti nilai dan absensi. Dan yang ketiga itu ada data analis yang berfungsi mengelola data siswa untuk mendukung prediksi dan intervensi akademik. Dan terakhir ada ERP pendidikan yang mengintegrasikan sistem keuangan, SDM, dan inventaris sekolah. Baik, selanjutnya saya menjelaskan terkait manfaat implementasi. Nah, di sini itu implementasi EdTech itu dalam SIM memberikan berbagai manfaat. Yang pertama itu pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan menurut data real time. Yang kedua itu selain itu yang kedua terjadi efisiensi operasional melalui otomatis tugas administrasi seperti pendaftaran, penjadwalan, dan pelaporan. Selanjutnya juga EdTech juga meningkatkan aksesibilitas karena materi dan data dapat diakses kapan saja, di mana saja. Selanjutnya, tidak kalah penting, sistem ini memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing. Baik, selanjutnya kita membahas terkait arsitektur implementasi. Nah, di sini arsitektur implementasi EdTech dalam SIM atau Sistem Informasi Manajemen terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama itu input, yaitu interaksi siswa di aplikasi atau platform pembelajaran. Yang kedua itu ada proses, yaitu terkait sinkronisasi data ke server pusat. Nah, yang ketiga itu ada output berupa dashboard yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk manajemen untuk memantau perkembangan akademik dan operasional secara menyeluruh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya tantangan strategi simpulan yang akan disampaikan oleh Feni. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan implementasi.
Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi EdTech dalam SIM juga menghadapi tantangan. Tantangan yang pertama adalah infrastruktur, terutama kesenjangan akses internet dan perangkat. Kedua, tantangan sumber daya manusia seperti resistensi terhadap perubahan dan rendahnya literasi digital. Lalu yang ketiga ada masalah keamanan data yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi siswa. Yang keempat ada tantangan biaya, baik investasi awal maupun biaya pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada strategi keberhasilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan beberapa strategi. Yang pertama, pelatihan bertahap melalui workshop berkelanjutan bagi guru dan staf. Yang kedua ada dukungan manajemen dalam penerapan teknologi. Yang ketiga ada membangun budaya digital yang menampakkan pola pikir bahwa teknologi adalah alat bantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan beban tambahan. Lalu kesimpulan dan masa depan. Sebagian kesimpulan, integrasi EdTech ke dalam sistem informasi manajemen merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing institusi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ke depan, tren teknologi pendidikan akan mengarah pada pemanfaatan artificial intelligence sebagai asisten administrasi serta blockchain untuk verifikasi ijazah yang lebih aman dan terpercaya. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semuanya. Untuk yang ingin bertanya bisa dicantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.